Kita punya i'tiqad yang jazim, yang kuat, yang juga disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah. Law ijtama'an nas, seandainya berkumpul semua manusia atau makhluk, ala ay yadurruka syai'an la yadurruka illa ma kataballahu lak. Mereka ingin memudaratkanmu, merusakmu, menghancurkanmu, apapun itu, sihirkah, mau merusak rumahkah, malingkah, mereka tidak akan mampu kecuali sesuai yang Allah takdirkan. Ini penting sekali. Maka sebenarnya tiadalah wifik, azimat atau rajah itu bekerja kecuali izin Allah juga. Orang faham ini, dia menjadi nol, zero. Kalau zero, dia tidak akan terkena apapun. Tapi kita akan tidak. Itu yang disebut maqam tawakkul. Jika tuan-tuan yang nak aman dari semua mara bahaya, sihir, segala macam, lazimkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Sayyidina Abdul Hasan Syadzili ijazahkan 450 untuk riyadhah. Tapi Sayyidina Al-Khalil Ibrahim alaihissalam tidak sebutkan, tidak ada angka. Yang dikatakan di Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, yang dia katakan cuma hasbunallah. Cukuplah Allah sebaik-baik yang mewakili semua urusanku, yang akan menjamin semua persoalan-persoalanku, semua masalah-masalahku. Dia sudah maqam hasballah namanya. Kalau maqam tawakkul itu zero. Tidak ada lagi dia. Itulah fana yang hakiki. Maka imam ahli fana, mereka di bawah qadam Sayyidina Ibrahim. Kalau kita buka Tanwirul Qulub, disebutkan di situ bahwa lataif itu mewakili warisan daripada maqam para anbiya. Ya, qalbu apa, ruh apa, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini wifik itu dari kata wafaqa, suatu huruf atau angka yang ditulis atau bentuk-bentuk segitiga yang ditulis yang berkesesuaian dengan masa, waktu, dan pergerakan alam. Wifik itu pada dasarnya ilmunya para anbiya. Awwalu man katab harfan Sayyidina Idris. Yang menulis huruf itu Sayyidina Idris dalam sejarah, tapi sebenarnya bagi kita bukan dia, bukan beliau, tapi Sayyidina Adam. Dalam kitab-kitab orang-orang Israiliyat, Sayyidina Idris disebut oleh mereka Hermes, lalu Sayyidina Sulaiman, dan lain sebagainya. Nah, di dunia Islam, Imam Ghazali, sila tuan-tuan baca imam kita, Imam Ghazali, Imam Ahli Sunnah, terjawab nanti di kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Sudah ada terjemahnya, sudah dicari. Perjalanan Imam Ghazali sebelum menemukan tasawuf, beliau masuk ke dalam dunia yang disebut dunia batiniyah. Dia mengira itulah tasawuf. Masih ingat di Indonesia Gus Samsuddin, sulap merah? Ya, sulap merah, ada lagi macam-macam lah ya. Gus Samsuddin ini yang rujukan dia, referensi dia, marja' dia adalah kitab Al-Imam Al-Buni. Imam Buni la syak annahu min kibar al-awliya. Masih semasa dengan Imam Syadzili, Ibn Arabi. Masih satu masa. Bertemu dengan Imam Musnid Dunya di zamannya, Ibnu Asakir dan Abu Tahir As-Silafi, bukan As-Salafi ya. Abu Tahir As-Silafi. Apa kata mereka? Wahai Al-Buni, engkau mendakwa dirimu tahu alam gaib, dapat karamah. Apa jawaban beliau? Enggak, la ya'lamul ghaiba illa Allah. Yang terjadi yang pada saya itu ilmu-ilmu Allah, namanya ilmu huruf dan adat. Ilmu ini ilmu aulia. Kenapa? Cobalah tuan-tuan lihat suatu kalimat di Quran. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Mungkinkah ada kalimat ini tanpa ada kata? Maka kata-kata adalah rukunnya satu kalimat. Tapi satu kata, satu jumlah, sentence, yang terdiri dari kata-kata itu, jika kita belah lagi, dia adalah huruf. Maka Allah memberikan sebuah sir di dalam muqatta'at alif lam mim ha mim oleh para imam aulia dulu, Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Naqsyabandi, Abu Hasan Syadzili. Doa-doa mereka salah satunya berdoa dengan huruf muqatta'at, kaf ha ya ain sad. Saya kira ini buatan-buatan syaitan. Lalu kita carilah kitab sampai ke mana saya cari. Kebetulan ada Ma'rad di Madinah. Saya carilah kitab yang dikarang oleh Utsman bin Sa'id Darimi. Dia ini seorang yang yamil ila tajsim, tapi bukan mujassim. Sedikit ada tajsimnya.
Tapi ada satu riwayat yang mahal di situ. Yarwi an Sayyidina Ali. Dia punya satu riwayat dari Sayyidina Ali bahwa Sayyidina Ali yaqul, berdoa kepada Allah dengan menyebut huruf qataat, kaf, ha, ya, ain, sad. Dia berdoa begitu. Jadi huruf qataat itu dia jadikan sebagai nama Allah. Ternyata Sayyidina Ali mengatakan kaf, ha, ya, ain, sad bermakna Allahul Kafi. Allah yang Maha mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Huruf-huruf ini ilmu para aulia, ilmunya dulu para sahabat. Nah, ada satu kitab lagi, tuan-tuan boleh cari, Tasbitul Fuad karya penusud Ratibul Haddad. Siapa yang nulis Ratibul Haddad? Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau punya kitab Tasbitul Fuad dan mengatakan huruf muqatta'at di Quran dulu para ulama terdahulu menggunakannya sebagai alat berzikir, media berzikir. Jadi ada yang berzikir alif lam mim, alif lam mim. Ada yang alif 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 lam 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 mim mim. Sila lihat kitabnya, ya. Ini tidak boleh diamalkan tanpa ijazah guru. Ada yang amalkan tanpa ijazah guru, saya khawatir asyaitanu syaikhuhu. Kenapa? Ini yang menjadi jawaban dari pertanyaan tadi, soalan tadi. Bahwa setiap huruf itu ada khadamnya. Khadam itu pelayan huruf. 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, khadamnya khadam samawi. Khadam samawi atau khadam ulwi itu malaikat. Ketika ayat ini turun, dipikul oleh malaikat 70.000 malaikat, 70.000. Begitu dalam hadis Abu Daud dan juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Orang yang baca ini pagi dan sore, Allah turunkan baginya 70.000 malaikat menjaga dia. Tidak usah pakai aneh-aneh, baca aja itu. Ya, mau terbebas dari wifik, dari azimat, mau baca ba'da subuh, baca ba'da asar atau ba'da maghrib. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, tapi ditambah di depannya a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim 3 kali, lalu huwallahu alladzi sampai akhir. Nah, itu amalan saya sedari kecil. Umur saya baru 9 tahun, saya ditalkinkan guru kita, diijazahkan guru saya mengajarkan hikam untuk mengamalkan ini. Alhamdulillah sampai hari ini hanya sesekali saya tidak baca. Maka tidak ada bawa bajimat lagi. Orang dulu kalau merantau jauh dibawakan azimat, dibawakan raja, wifik. Nih tanda sayang kepadamu, bawalah ini. Ya, macam-macam lah. Ya. Apabila khadamnya khadam samawi, itu khadam malaikat hanya berbuat karena Allah yang suruh. Maka malaikat ini nanti ada faedahnya. Orang yang dibersamai malaikat, yakunu minal abidin, dia akan menjadi ahli ibadah. Ini kelebihannya. Adapun orang yang dibersamai An-Nur Al-Muhammadi, Nur Muhammad SAW, dia akan menjadi ahli mahabbah dan ma'rifat. Lain-lain makom. Tapi jika bukan dua ini, yaitu khadam yang terakhir, khadam aradi atau khadam sufli, khadamnya dari bumi. Siapakah yang dari bumi? Yang di bumi siapa? Bahkan baina samawati wal ard. Itulah al-jinni. Jin yang dia lebih tua dari Nabi Adam. Yang dulu dia diusir dari tanah, maka sekarang dia tinggal di pohon-pohon. Coba lihat kitab Al-Bidayah wa Nihayat. Itu jin-jin yang tua, ada tinggal di gunung-gunung. Maka ada yang tinggal di bebatuan, fosil-fosil. Hati-hati itu punya cincin, hati-hati batu itu. Mungkin ada jin yang tinggal di pohon. Itu dulu mungkin bekas pohon, bekas pokok apa kita tidak tahu namanya. Umurnya mungkin sudah sekian juta tahun. Di Kalimantan itu batu bara, tahu sini namanya batu bara, yang digunakan untuk apa? Batu apa? Arang batu. Oke, saya ganti istilahnya. Arang batu yang ada di Kalimantan, bawahnya Sabah Sarawak, berumur 12 juta ribu. Aduh, saya sulit sebutnya. Kalau Nabi Adam belum sampai 7.000 tahun yang lalu, ini sudah di atas 10 juta tahun. Tuan-tuan bisa bayangkan, main-main dengan khadam, itu khadam umurnya lebih tua dari Sayyidina Adam. Mau main-main. Makanya banyaklah yang sudah majnun karena bermain dalam dunia ini. Ya. Dalam thariqah Naqsyabandiyah tidak ada. Dalam thariqah lain tidak ada. Justru orang semakin dekat dengan thariqah zikir, semakin meninggalkan itu. Inilah maksud Imam Ghazali dalam Al-Munqiz Minad Dhalal. Karena manhaj tasawuf kita berinduk mengikut kepada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Guru pertama saya. Karena setiap kali mandang wajah beliau, saya ingat guru pertama saya, Syekh Muhammad Nuruddin. Ya. Beliau dulu bawa azimat penjagaan diri. Karena dia ini pesilat. Belum cukup juga silatnya untuk jaga diri. Ternyata azimatnya belum dibuang sebelum bersuluk.
Tuan Syekh kami yang sebelumnya namanya Maulana Syekh Muhammad Ayas Sultani Al-Khalidi, seorang yang allamah, ahli fiqh, ahli usul, yang membawa kitab dalail, berjanji, qasidah ke negeri kami dulu. Beliau heran melihat, ini ada apa dengan satu tempat, jadi ada kelambu suluk, ini bilik-bilik suluk, aneh, ini karamah Syekh, bisa merasakan. Maka dipanggil lah, kamu sini. Sebelum kamu suluk, bawa suatu barang kah? Belum, enggak, hanya ya, tempat duit, dompet. Bawa sini keluar. Diambil, dibuka, ternyata ada azimah. Pakai. Suruh pakai. Barulah zikir guru kami ini bekerja, berjalan. Kalau enggak, dia disuruh tobat dulu. Karena azimatnya, khadamnya, dari khadam aradi. Apa ciriannya? I'tikad di qalbu. I'tikad inilah yang menjaga kita. La ilaha illallah. Maka seperti yang saya sampaikan advice sebelumnya, siapa yang bergerak, yang berkhidmat dalam dunia ilaj an-nabawi, ya, tibbun nabawi, ruqyah, bekam, dianjurkan ambil talqin zikir la ilaha illallah, lalu mengamalkan la ilaha 70.000. Itulah akhir zikir-zikir kita dalam suluk. Kalau enggak, saya khawatir kita ruqyah orang dari jin-jin ya pindah ke dalam diri kita. Jin itu pemarah, emosional, gampang tersulut, gampang tersinggung. Maka saya kalau habis ruqyah orang, rawat orang, saya mandi dulu, tobat dulu. Khawatir ada yang menempel di badan. Maka tidak mau sering-sering, ya. Kecuali kalau beliau kan sudah lama mengamalkan zikir ini, hisnul hasinnya sudahlah kokoh. Ya, kita ini masihlah muda belia, ya, belumlah kuat, belum lama menabung zikrullah. Nah, jadi janganlah bangga dulu. Ada orang kita ruqyah sembuh, belum tentu. Ya, kalau bertambah kagum, takjub, ujub, itu awal daripada istikbar, itu awal juga daripada istidraj. Jadi saya menyarankan, sudahlah, cukup amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tinggalkan azimat, wifi, kecuali antum bertemu dengan orang seperti Imam Al-Buni, maka akidahnya masih ahli sunnah. Coba lihat Muqaddimah Syamsul Ma'arif Kubra, dikatakan akidah saya ahli sunnah. Cuma karena Thariqah Al-Buni ini hari ini sudah hampir hilang. Kalau ada orang baca kitab ini, besar kemungkinan dia membacanya otodidak, baca sendiri. Di pesantren-pesantren di Pulau Jawa masih ada 1-2, tapi tidak banyak. Karena yang matbu' sekarang yang dicetak hari ini, itu banyak raja-raja wifiknya salah tulis. Bayangkan, itu raja simbol, rumus salah tulis. Efeknya nanti bukan khadam samawi, tapi khadam ardi, khadam bumi. Jadi ini agak melikan, agak sulit orang selamat dalam bab ini. Fal aula an natrukahu. Maka lebih utama, lebih dianjurkan kita untuk tidak menggunakannya, meskipun tidak semuanya syirik. Ya, nanti tuan-tuan boleh buka kitab At-Tibbun Nabawi karya Ibn Qayyim, imamnya Salafi ini. Ada satu fasal judulnya Al-Kitabah. Al-Kitabah. Nanti sudah ada terjemahnya juga itu. Di situ dituliskan bahwa Imam Salafus Saleh, Imam Ahmad, tidak mempermasalahkan, tidak melarang jika ada orang fardul bala lalu menulis di surat di kertas satu ayat atau nama Allah. Ya. Apa kata Imam Nawawi sebelum beliau? Apabila yang ditulis nama Allah, ayat-ayat suci, salawat kepada Nabi, maka itu boleh. Maka kitabatul ayat wal asma, kata beliau boleh. Cuma syaratnya tadi harus kepada ahlinya. Siapa yang ahli itu hari ini? Misalnya tadi jalbur rizq, narik rezeki, yang nulis miskin. Kalau ini memang ajaib luar biasa, sakti, kenapa dia tidak kaya lebih dahulu? Tidak. Jika ini bisa sembuhkan dia punya penyakit, kenapa dia tidak sembuh lebih dahulu? Afala ta'qilun. Ya, kita harus guna akal kita yang sehat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Panjang juga jadinya.